Waktu itu saya diomongin, saya anak dari kampung, saya ditanyain, lu mau kontrak berapa? Tim ini waktu itu janjiin, kalau ke Jurnas saya pakai kamu ya. Oh iya. Kok ke Jurnas udah mulai saya nggak diajak. Pas saya samperin, udah dikata-katain tuh. Budaya kita kan kalau yang gampang dibikin susah. Tapi ya saya pikir, ya udah terus berjuang. Saya bilang saya harus balas ini tim yang balas pakai prestasi. Lalu yang salah, saya yang salah gitu. Halo bro, kembali lagi bersama saya Arif Verbe di channel YouTube Prime Gears, dan di konten ekspresi kali ini kali pertamanya kita syuting di luar Prime Gears nih. Jadi sekarang saya ada di bengkel atau workshop milik dari seorang pembalap ya, pembalap nasional, dan nanti kita akan bincang-bincang sama dia. Penasaran? Saksikan terus, check it out. Oke bro, tadi udah pada lihat ya profilnya pembalap yang akan kita ajak buat ngobrol-ngobrol seru. Dan ini sudah ada di samping saya Kakak Renaldo Ratukore. Halo dong. Oke Kak, ini kan di channel YouTube kita nih, di channel YouTube Prime Gears, kita ada konten ekspresi. Nah itu kita ekspresi experience sharing session. Jadi cerita pengalaman buat ke teman-teman Prime Gears. Nah ini kita belum pernah nih bintang tamunya pembalap nih. Pertama ya. Pertama. Jadi emang kalau pembalap yang pertama harus yang pilihan ya kan. Sip. Oke, ini jadi ya mungkin buat teman-teman yang, tapi pasti udah pada tahu lah, karena Kare ini udah juga balap itu juga untuk tim pabrikan udah hampir semua merek motor ya. Iya, Honda, Suzuki, Honda, Suzuki, Honda, Yamaha. Terakhir di Yamaha nih yang kayaknya paling lama. Terakhir Yamaha yang paling lama. 9 tahun Yamaha ya. 9 tahun. Emang udah orang-orang bilang juga Kare ini emang udah melekat ke Yamaha ya. Iya. Ya, udah melekat Identiknya banget. Yamaha. Identiknya Yamaha. Nah ini bengkel nih Kare yang ini nih Kak, RSS nih. Nah jadi bengkel ini ceritanya tuh berawal dari kampung, dari Cimapar, Bogor. Itu masih kedainya kecil. Nah itu mau sharing sedikit tentang bengkel. Kenapa bisa sampai di titik ini di Cibinong? Modal utama adalah kepercayaan, usaha, dan semangat. Berdoa, usaha, dan semangat. Ini yang saya salut dari Kare ini. Nah, jadi dari Cimapar itu bengkelnya cuma kecil. Nah, karena saya berdoa, saya usaha. Nah,
dikasih rezeki, dikasih kepercayaan sama Kak Erik atau Carglass Ya. untuk nyewa di sini dan difasilitasi. Jadi sebelumnya RS tuh Cimapar nggak jauh ya dari sini ya? Cimapar itu di Bogor. Bogor juga ya, masih Bogor daerah kota, iya. Bogor, dan sekarang jadi apa? RS tuh pindah ke sini 20 Februari 2020. 20. Iya. Jadi udah setahun ya, baru setahun. Ya karena barengan sama Prime Gears juga Cibinong, yang di Cibinong ya. gitu. Oke, berarti sebelumnya di Cimahpar. Terus nah ini awal mulanya apa nih Kak yang bikin Kare pengen punya atau ya Pengen punya speed shop ya. Nah, jadi pertama kan saya dari dulu punya harapan saya harus punya penghasilan dari balapan, karena saya berawal dari Kupang NTT itu berangkat, banyak orang meragukan saya, terutama keluarga, karena mereka bicara balapan itu tidak ada masa depan. Menurut pemahaman orang. Mungkin sebagian orang juga berpikir seperti itu, tapi saya bilang pembalap nggak ada duitnya gitu. Jadi saya atau mungkin maksudnya kalau pembalap dunia mungkin beda ya. Beda. Jadi saya patahin omongan orang-orang, dengan saya balapan saya ada masa depan. Jadi dari Kupang saya dari dulu udah semenjak saya balapan punya cita-cita, punya rumah, punya keluarga, punya bisnis. Jadi sebelum saya bangun rumah itu, saya habis bangun rumah saya bangun tangga, jadi lengkap rumah tangga. Gitu. Oke. Nah setelah itu saya bangun usaha. Nah bangun usaha tuh sebenarnya usaha itu udah jalan lama. Dulu saya sering jualan pas balap, saya sering bawa barang, jualan-jualan di sirkuit juga. Jadi dulu balap sambil jualan. Sambil jualan. Wih, mantap. Oke, terus. Nah, itu tapi Cimahpar itu udah ada belum? Di Cimapar belum. Belum. Itu baru ini ya, baru apa? Jadi kehidupan saya tuh banyak didekatin sama orang-orang yang mau tulus support saya, seperti ada Pak Ludi, Kak Erik. Nah jadi saya di Cimapar itu kalau sebagai profesional atau manusia yang normal, saya nggak punya duit dan nggak bisa sewa tempat itu, tapi dikasih kepercayaan lagi sama Pak Ludi yang punya tempat di Cimapar. Ini tempat lu jalanin, saya support kamu, ya kayak begitu. Kuncinya apa Kak? Kok biar bisa dapat kepercayaan orang gitu? Karena Kak bilang tadi nggak ada, ya buat modal, buat apa nggak ada, tapi Jadi, kok bisa? Ya kalau kayak begitu sih saya lebih jujur, disiplin, semangat. Oke. Semangat pasti bisa, dan ya jujur sih kuncinya ya. Jadi orang percaya ya. Iya. Jadi kuncinya ya saya harus semangat, terus totalitas. Dari situ saya berusaha ikhlas lah, nothing tulus, nggak ada saya berusaha ini saya harus dapatin itu enggak. Jadi udah nothing tulus, ngalir aja. Ngalir aja. Iya. Nah waktu awal yang pas sambil balap itu awalnya jual apa aja tuh Kak? Nah, saya dulu 2009 sampai 2012 itu di BRT banyak diajarin dagang. Jadi lu kalau mau duit kerja, diajarin sama Pak Tommy. Oke. Ya udah, saya dulu di BRT kontrak pembalap tuh mungkin saya pernah alamin yang kontrak yang paling kecil. Gitu. Jadi 2009 di Cibinong, memang doa saya tuh dikabulin. Jadi dulu itu saya ngekos di depan sini, di depan Prime Gear nih, kelurahan, belakang kelurahan persis. Dekat sini di depan sini. Dulu ngekos di situ. Ya nggak tahu. 2009 tadi. 2009. Oke. Nah, mungkin udah pernah didoain di sini Kak apa pengen punya usaha, ya kesampaian di tahun 2020 punya usaha di Cibinong. Kalau dulu balik lagi di BRT itu diajarin ya, lu mau uang ya kerja. Jadi lu prestasi ya dapat duit. Kalau lu tidak prestasi ya tidak dapat apa-apa. Jadi diajarinnya ya seperti itu. Jual barang-barang apa part-part gitu ya buat part setiap balap ya. itu jualan CDI, cas baterai, apa segala macam ya kayak cas baterai, cas aki. Cas aki. Nah, jadi sambilannya begitu. Terus akhirnya berkembang makin banyak ya karena kejujuran tadi ya. Orang juga percaya mau beli, akhirnya berkembang baru bangun yang di Cimahpar tuh. Kecilan gitu. Jadi bangun di Cimapar juga bertepatan semua pas bangun di Cimapar, pas nikah, pas buka toko. Jadi bareng semua 3 Brukin. Jadi startnya itu bareng di tahun 2017. 2017. Iya. 2009 mulai merintis kecil-kecilan sambil balap gitu loh ya, padahal udah jadi pembalap masih juga mau ya, maksudnya nggak malu buat sambil jualan gitu kan. Terus di 2017 akhirnya baru
Nah semua tuh berawal dari situ ya, 2017 Iya. punya bengkel yang di Cimapar, terus tadi bangun rumah dan tangga. Iya. Situ terus akhirnya 2020 di sini ya. Di sini. RSS. Jadi tadinya di Cimapar itu udah dikasih kesempatan sama Pak Ludi. Ini saya punya tanah. Lu cari duit deh. Lu bangun ruko, lu usaha di sini. Jadi dia punya di depan bengkel tuh tanah kosongnya besar. Bangun ruko, saya udah bangun, udah siap prepare segala macam semua. Udah 2 ruko nih, 2 lantai dibangun. Kak Erik nawarin, ayo Kak Erik, Cibinong aja. Saya pikir wah kesempatan bagus. Kapan lagi saya bisa bertarung di tengah kota ibaratnya. Ya udah ayo Kak, maju. Nah jadi ya udah nothing tulus aja, apa adanya udah, jadi udah nggak ada gengsi, nggak ada apa, ya udah diri saya ya ini aja, udah nggak ada nambah, nggak ada kurang, udah pokoknya udah lurus aja. Nih kalau yang saya pernah dengar dari Kare, pokoknya tulus, niat baik tidak akan mengkhianati hasil ya Kak? Niat baik hasil baik. Oh niat baik hasil baik ya. Itu yang saya sering dengar dari Kare itu. Nah terus berarti nih udah bangun di RSS ini udah banyak nih partnya Kak. Ada apa aja nih Kak di RSS Kak? Nah saya juga ini seperti di belakang nih ada motor R1M punya Kak Erik. Nah ini part-part seperti cover bodinya saya juga bikin sendiri. Oh bikin sendiri cover body? Iya. Jadi berawalnya saya tuh balap karena saya overweight. Akhirnya saya berawal bikin untuk pemakaian saya sendiri cover body ini di motor R25 awalnya. Itu fiber Kak? Fiber. Okay. Saya bikin, saya pakai sendiri, modelnya menarik. Banyak orang nanya bikin di mana, bikin di mana. Saya bilang saya bikin sendiri, tapi baru R25. Nah dari situ banyak yang beli, akhirnya saya pengembangan sampai di motor R1M. Oke. Nah ini juga kan banyak part-part merek lain ya. Berarti kalau yang dari Kare sendiri selain Cover body. Cover body ada lagi nggak? Nah ini di belakang juga kayak ada karbon fiber, terus knalpot WR, knalpot Aerox. Saya juga produksi sendiri, jadi Knalpot ya udah sampai bikin knalpot kayak? bikin knalpot terutama di motor Yamaha WR. Kenapa saya mau bikin Yamaha WR? Karena saya termasuk salah satu pelopor yang modifikasi motor Yamaha WR. Oh mantap, luar biasa. Ini juga nih kita dudukin. Nah ini juga salah satu ini work stand untuk motocross atau motor-motor trail, bikin sendiri juga. Nah ini semua bisa dibeli di sini ya? Bisa di sini. Boleh tahu harganya nggak Kak? Nih. Kalau work stand ini sekitar 250-an ribu. 250 ribuan. Iya. Untuk knalpot Kak, di berapa Kak range-nya Kak? Knalpot WR itu yang bore up di harga 1.350.000. Untuk yang standarnya sekitar 1 juta. 1 juta. Ini apa karbon? Nah untuk karbon itu range-nya di 275 sampai 300.000. Nah kalau cover body nih Kak, tadi R25 baru ya. Kalau ini kan cuman bukan R1 ini kan? R1. So, ini selain berarti R1 udah bisa juga? R1, motor R25 yang retro, nanti kita Om Arif. Ya, nanti akan ada videonya. R1, R25, R6, udah banyak lah. Udah banyak. Jadi termasuk tahun 2019 itu banyak ngirim ke Australia. Wih, luar biasa. Cover body motor balap R15, R25, RC. Udah sampai ke Australia Kak ya? Iya, itu yang paling jauh. Yang paling dekat itu ya Malaysia. Malaysia udah hampir semua. Malaysia hampir semua. Jadi ada satu regulasi yang mewajibkan pakai undercoil. Nah itu saya pertama yang bikin di Indonesia dan yang kirim ke Malaysia. Mantap, luar biasa. Nah Kak nih kalau untuk cover body nih, ini tuh range-nya dari berapa sampai berapa? Nah untuk cover body seperti motor R1 ini range-nya mulai 7 jutaan sampai 8 juta, tergantung material bahan juga. Kita ada 2 macam, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah di setiap warna putih, warna hitam itu dia lebih tipis. Kalau warna putih itu lebih tebal. Nah, ada pilihannya ya? Itu ada pilihan karena kan biasa permintaan seperti dari Malaysia apa dari Australia itu mereka antara 2 warna itu. Dan bahannya, karena kalau fiber itu ada grade yang kadang-kadang di setiap negara tuh nggak bisa nerima karena emang ada rule-nya masing-masing lah ya. Sampahnya kalau dia jadi sampah itu membahayakan. Iya. Oh iya kan kadang kalau di luar sampai itu detail. dipikirin Iya, ya lebih gitu. detail. Tadi berapa berarti range harganya? Ada 7 sampai 8 juta. Nah, kalau ini R1, yang lainnya apa? R25 lah tadi. R25 itu
2 juta sampai 2.500.000. 2 jutaan. Ya. Nah, R6 itu 5 jutaan. 5 jutaan. Itu udah sama di apa, di cat segala macam semua Enggak, juga? masih polos. Oh, masih polos. Oh, cat lain lagi ya. Cat lain Oh, kan kalau cat mungkin ya liverynya masing-masing dia mau ini. ya. Jadi jualnya mentah. Ah, oke. Nah, ini udah ngebahas workshopnya Kare. Sekarang mau cerita tentang Karenya nih, Kare. Iya. Nah, ini kan Kare ya apa? Berarti di balap udah berapa tahun total, Kare? 2002 tuh berapa ya? 2002? Iya. 2002 sekarang 19 tahun, 19 tahun 20 ya, tahun hampir lah. 20 tahun Iya. ya. Nah, itu waktu awal-awal motor apa? Pakai motor apa, Kare? Dulu pakai motor bebek, motor Shogun. Shogun. Iya, jadi dulu di Kupang, balapan pertama itu di Kupang. Nah, itu papa yang full support. Kalau mama kan masih ya enggak, jadi masih punya ketakutan lah kalau ibu. Oh, berarti apa mungkin karena keluarganya juga ini dengan balap motor? Papa sih yang hobi. Oh, balap. hobi. Hobi otomotif lah. Oh, gitu. Iya. Apa pembalap juga tapi enggak? Enggak. Nah, itu tadi yang pakai Shogun itu di Kupang. Di Kupang ada juga nggak, Kak? Di Balap-balap Kupang, itu? balapan dulu tuh sempat rame, tapi sekarang udah sepi. Dulu kan hampir tiap minggu ada balapan. Ada sirkuitnya nggak? Nggak ada. Jadi di jalan raya, kalau di Jawa sini sering bilang sirkuit pasar senggol lah. Oh, Nah. ya, apa sirkuit dadakan lah ya. Iya. Nah, kalau Kare kan nih dari Kupang, NTT. Kalau pembalap yang dari Kupang atau NTT selain Kare, apa baru Kare ya? Ada satu ponaan saya yang gabung di tim balap saya lagi bina. Jadi biar adalah. Oh, baru ini. baru, Tapi selama ini baru Kare ya? Baru Kare satu-satunya pembalap dari Kupang ya, NTT yang sampai ke kancah Asia ya, paling tinggi ya. Internasional Asia ya? Asia. Luar biasa. Nah, itu berarti tadi pas awal balap itu umur berapa, Kak? Kelas 1 SMP itu umur berapa ya? 13 Satu tahun. SMP, oh kurang lebih 13 tahun. Nah, terus tadi kenapa mau terjun balap? Itu memang papa yang nyuruh atau memang Kare sendiri yang? Tadinya papa yang nyuruh karena namanya hobi. Nah, setelah sudah mulai prestasi, papa sama mama tuh ekonominya nggak bagus lah. Jadi ekonominya udah mulai menurun karena kita di Kupang itu balap. Karena bapak saya totalitas, jadi sampai kayak kita punya mobil, punya banyak truk di rumah, sampai jual satu-satu untuk biayain saya balap. Iya. Nah, udah mulai menurun. Akhirnya papa ngomong, lu mau sekolah atau mau balap? Pilih apa? Kalau papa mama sih pilih sekolah. Tapi saya bilang buat apa saya sekolah kalau saya pikirannya masih di balap. Udah biarinlah saya balap. Dan waktu itu memang juga tambah ada ribut. Papa mama udah keuangannya udah stabil, saya baru mulai prestasi ya. Namanya orang anak muda baru mulai prestasi kan pasti banyak cewek kemarin. Oh iya, godaan pembalap biasanya tuh. Itu. Nah, itu orang tua melihat lagi, waduh anak ini nggak benar nih, udah mulai. Akhirnya sempat ribut tuh, suruh saya sekolah, saya nggak mau, suruh. Itu pas SMP tadi apa udah ke tingkat SMA? Enggak, jadi sudah jalan. Nah, itu kejadian itu di 2005. Saya udah balap 3 tahun. Di 2005? Iya. Jadi pas lulus SMA, ya udah akhirnya saya pilih balap. Oh, balap. Tapi papa mama bilang, lu kalau mau balap urus diri sendiri. Oh gitu? Iya. Jadi merantaulah ke Bali di tahun 2006. Oh. 2006. 2006. Nah, berarti awal mula terjun di dunia balap nih, maksudnya di luar Kupang ya. Tadi kan Kupang kan ya balap-balap ini ya. Nah, itu pertama kali terjun itu di apa tuh? Maksudnya di kejuaraan apa? Terus di mana? Udah langsung ke Jurnas. Jadi itu sendiri itu. Asal muasalnya itu dari kejuaraan daerah, kejurda gitu. Nah, habis itu kan mulai ada prestasi di kejurda, papa bikinin motor lah di Jawa. Jadi udah ikut kejurnas tuh, ada dulu di Kupang, di NTT itu kejurnas region 3 namanya. Bali, NTT, NTB. Nah, tiap region itu. Nah, itu timnya Kakak, tim balapnya di Bali? Sendiri. Yang tim sendiri? Papa yang Kupang. danain. Oh. Iya, jadi kita dari Kupang
pretelin motor, papa naik kapal laut, bawa motor sama mekanik. Saya naik pesawat karena alasannya sekolah, padahal nggak sekolah-sekolah juga. Oh gitu. Nah itu balapnya ada di mana tuh? Yang Jadi balapnya di Bali, Oh, di Bali. NTT, jadi udah keliling-keliling. Oh, bagian region 3 Iya. itu tadi ya? Dan itu mulai prestasi lah. mulai perasaannya di situ. Oh, berarti tim pertama kali, nah itu tim sendiri. Tim sendiri. Apa nama timnya kak? Dulu, kau ingat nggak? Dulu namanya Kolam Racing Team. Kenapa namanya Kolam? Kenapa namanya Kolam? Karena depan rumah saya di Kupang tuh ada kolam yang kolam alam. Kolam alam, danau bukan? Kolam. Ya, Kalau danau kan besar ya. Kolam berarti kan kalau hitungan kolam nih kayak kolam ikan. Kolam kan nggak besar kolam kan? sih, ya lumayan sih, nggak terlalu besar, nggak segede danau. Danau itu kan besar. Tapi itu ini sendiri, nggak Dia bukan buatan. Ada mata air. Terus ini, Oh. nah itu kan mungkin udah dari nenek moyang sana, nggak tahu Oh, ceritanya gitu. seperti apa. Nah itu depan rumah tuh ada kolam alam seperti itu, makanya dinamain Kolam Racing Team. Nah, terus untuk nomor nih, karena kan Ah. 222 ya. Oh, ini motornya KRX nih 77. Karena kan 222. Itu dulu udah pakai nomor 222 dan Enggak, kalau jadi boleh tahu nomor 22 itu almarhum Om, nomornya Om. Dulu dia balap motor cross. Oh, Om pembalap kak? Iya, jadi papa saya doang yang nggak pembalap, adik-adiknya pembalap semua. Oh gitu. Iya. Atau tadi papa lebih milih ke akademis ya, ke sekolah? Enggak? Papa sih fleksibel, mama yang lebih ke akademis harus pilih. Mama yang itu. Oh, berarti itu 222 itu justru nomor warisan ya? Nomor warisan, nomor keluarga itu. Oh. Jadi kalau di Ada artinya ya? Kak? kalau nggak ada. Oh, nggak ada, cuma nomor 22 aja. Cuma mungkin ada karena filosofi udah- apa gitu. Oh, nggak ada. Dari dulu udah begitu. Kalau di Kupang sih hampir semua kalau mobil motor plat nomornya ya 222 semua. Oh ya? Iya. Di Kupang semua? Kupang. Oh. Jadi orang udah tahu kalau mobil itu ya paling keluarga saya semua. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Punya rental mobil di Kupang juga 222 222. juga. Iya. Oh. Ya berarti kalau ada ya pakai nomor 222 itu udah pasti wah nih orang Ya, Kupang nggak tahu nih. fanatik lah, Fanatik. udah fanatik kalau nomor star. Oke. Oke Kak, terus tadi yang di Bali itu kan masih tingkat kejurda ya, region 3 ya. Kejurnas, Udah kejurnas ya? udah Sorry. kejurnas. Udah Jadi- kejurnas ya? Oh, udah kejurnas. Jadi yang juara dari tiap region itu misalnya kan total poin selama seri 3 besar itu dikirim ke Sentul dulu. Dikirim Sentul, diaduin dari region Sumatera, region Oh, gitu. Kalimantan. Jadi nanti keluarlah juara Indonesia. Nah ada yang dari region 3 tadi karena itu. Saya berapa kali itu nggak pernah, karena satu prestasi waktu itu cuma 3 besar. Yang dipilih cuma satu. 1, 2, 3 sebenarnya, hanya balik lagi kan terbentur kalau kita ke Jawa, kesiapan nggak. Nah ini juga kan kita dari Lebih ke persiapan ya. dulu aja balap sama papa sama mekanik tuh bawa kuncinya cuma di kain, dibungkus kain. Oh gitu. Mau pergi lawan orang Jawa mikir, kalau Oh. nggak siap uang banyak jangan. Oh, berarti ya ke persiapannya yang memang belum Iya. ini ya. Nah terus sampai akhirnya jadi pembalap nasional. Nah, Maksudnya kan diambil tim pabrikan ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya Kak? nah itu habis itu yang saya udah kabur ke Bali, saya kerja di satu bengkel kecil. Nah itu saya hidup mulai dari nol lagi Di Bali itu? di Bali. Oh jadi pas habis ikut kejuaraan itu yang di Bali, terus akhirnya sempat ya tadi berjuang di Bali Iya, sendiri. iya. Jadi Semua papa pun balik ke itu. Enggak, papa mama kan di Kupang. Emang di Kupang? Enggak pas waktu berarti yang papa tadi ke Bali kalau pas kejuaraan aja. Aja kejuaraan aja. Jadi pas waktu itu ribut di Kupang, saya kabur ke Bali. Oh, tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Mengadu nasib lagi di Mengadu Bali. nasib. Jadi waktu Sendirian itu Kak? Sendirian. Ada saudara gitu Sebenarnya tinggal? ada kakak. Jadi Oh. waktu sampai saya telepon kakak saya jemput. Hanya papa saya kasih tahu kalau kamu sampai nampung adik kamu, berarti kamu ikut musuhan sama saya. Oh, Kakak gitu? saya kebetulan cewek, saya Oh. laki sendiri. Loh berarti dari Kupang nih dari Kupang ke Bali ya lumayan, maksudnya nggak baik-baik dong perginya Nggak dong. baik-baik. Oh gitu. Nggak baik-baik. Oh papa nggak ngerestuin. Nah, iya, jadi ribut dari rumah ribut. Oh jadi tekad aja tuh sendiri hidup di Bali, tapi akhirnya kakak bantu ini ya. Enggak juga, jadi Oh, gitu? saya bilang Oh, karena diajak sama papa dia tadi ya? cewek udah punya suami, saya bilang jangan saya kasih beban lagi ke mereka. Oh. Kasihan nanti orang tua ikut musuhin mereka. Iya, iya, Jadi iya.
Akhirnya saya bilang ya udah, yang penting cari saya tempat untuk tinggal, nanti saya cari uang sendiri. Habis itu ya kerja di bengkel, digaji sehari waktu itu tahun 2006 15.000 sehari digaji. Sehari 15.000 kerja Iya, di bengkel tuh akhirnya tuh makan buat siang, hidup. iya. Oh, terus akhirnya apa? Ya kerja di bengkel terus Kerja apa di lagi tuh? bengkel, nah bengkel itu dekat lampu merah. Terus di Bali itu tim-tim balap Bali itu udah pada tahu saya. Oh, ya kan udah ikut kejuaraan. Iya. Nah, udah punya nama lah. Lihat saya kerja, mereka panggil, lu ngapain di sini? Kerja, kok nggak balap lagi? Udah, papa mama nggak danain lagi. Oh ya udah, kamu kerja di bengkel saya aja. Oh gitu, tariklah. Pindah ke bengkel mereka, udah tuh saya balap, ikut pergi balap pertama di Banyuwangi. Tapi statusnya kru sama supir. Oh, bukan jadi pembalap? Bukan. Oh, ikut. Oke. Nah, habis itu pulang dari Banyuwangi, ada balap lagi waktu itu di Denpasar, seingat saya. Terus mulai balap, pembalapnya sakit. Saya ditanyain, kamu masih bisa balap? Kalau dikasih kesempatan. Oh. Jadi saya Tim apa Kak, boleh tahu Kak? itu Jamrut Racing Team. Jamrut Racing Ya. Team. Oh, oke. Jadi kalau dikasih kesempatan ya saya balap. Nah kebetulan dari sebelumnya itu tim nggak pernah ke satu. Mulai saya balap, saya pertama ikutin itu langsung tuh pecah telur. Wih, juara satu. Podium juara satu. Iya. Wih, mantap. Udah, kamu jangan jadi mekanik lagi. Oh, gitu. Kamu mulai. Jadi pembalap ini dong, utama dong. Iya, tapi waktu itu lu mau balap, tapi saya nggak punya pakaian. Oh ya. Waktu yang awalnya tuh, itu ada pakaian di atas kandang ayam, kandang burung katanya. Pakai apa? Jadi saya lihat, aduh udah busuk, sepatunya hancur, saya ambil, saya lap-lap, cuci lah, bersih-bersih. Habis itu udah balap. Jadi mungkin di Google tuh ada lah, saya foto pakai sepatu dulu ARS, tapi bawahnya udah disol pakai sepatu tentara kemarin. Oh gitu. Jadi udah kumuh lah. Oh iya. Di antara pembalap-pembalap keren, nomor satu yang paling kumuh. Paling dekil. Iya, Tapi paling dekil. podiumnya juara satu. Iya, tapi ya itu Yang yang penting banyak prestasinya aja. Kak, ya. Jadi banyak pelajaran dari situ. Ya. Akhirnya saya lihat-lihat, oh ternyata nggak perlu gengsi, apa Ya. ada aja juga. Yang penting prestasi deh. Nah itu berarti tadi ikut kejuaraan itu yang di Jamrut, terus akhirnya Udah tuh, udah Dari mulai situ? berjalannya waktu. Sudah tim itu mulai prestasi, tapi yang Mulai dilirik lah nih, enggak, tim itu udah mulai banyak prestasi. Saya merasa juga kehidupan saya begini-begini aja, kok dia tambah bagus. Padahal kan ibarat kata sama-sama naik Iya, nih, jangan harusnya. sampai naik sendiri. Yang Iya. ini kamu tekan. ya. Jadi terkesan dimanfaatkan aja nih. Iya, Oke. benar. Nah terus Jadi ya sudah, habis itu saya ditawarin sama Astra Bali. Oh. Mau nggak kamu balap di Jawa? Nah ini impian saya dari dulu. Ya kan ya. Pertama kali langsung Muncul kesempatan nih, ambil. ikut Honda One Make Race. Jadi balap satu merek tapi Honda aja. Iya. Balap di Jogja, wah kesempatan. Saya pamit baik-baik beli Jamrut, saya nggak ikut lagi. Wah dia marah-marah saya tuh, sampai dilempar kelapa. Oh ya? Iya kan ada kelapa hias dekat rumahnya pendek. Jadi diambil dilempar begini. Ya udahlah, saya pikir saya bilang tim udah hebat, cari aja pembalap baru, saya nggak sanggup lagi. Nah, Habis itu ya harus udah. cari yang lebih baik kan. Terus Udah tuh balap di Jogja, pertama kali balap saya nomor 5. Wih, senangnya minta ampun untuk bisa datang di Jawa, fight sama pembalap-pembalap yang saya idolakan. oh siapa Kak pembalap yang Jadi zaman dulu tuh ada Bima Oktavianus, Oke. Agus Bleduk, pokoknya pembalap-pembalap senior lah. satu podium sama mereka tuh? Satu podium. Mantap. Nah habis itu mungkin dari review itu ditawarin lagi. Waktu itu masih sistem Star Money Om. Star Money Jadi itu- karena saya masih ikut di tengah jalan, freelance lah ibaratnya, joki freelance. Jadi Joki bayar per freelance. pekerjaan. Oh gitu. Nah, habis itu sudah Tapi lumayan. dari dulu tuh saya nggak lihat duit, yang penting cukup. Oh iya, yang penting cukup ya. Cukup beli ini, beli itu, beli itu. Nah itu dia. Jadi nggak juga. Iya. Habis itu udah prestasi, pas di Jogja nomor 5, lu mau nggak di Surabaya seri final? Mau. Nah, itu masih yang tadi tim Astra yang itu saya tadi. yang sama ya. Nah, habis itu sudah tuh Surabaya juara 3 lagi, bisa fight lebih seru lagi. mantap. Ya. Nah, habis itu 2007 saya dikontrak Astra.
Astra Bali, balap region ini. Ini orang tua saya udah mulai dengar nih desas-desus saya balap, udah mulai ada hasil, udah mulai kecium nih ya nama Ray Rantoko cuma di podium ya. Cuma telepon kakak saya aja ngecek adik kamu gimana. Kita dengar udah mulai prestasi sih. Kakak saya kasih tahu udah begini. Hanya saya udah ngomong ketika saya sukses baru saya mau temuin orang tua saya. Kalau belum ada saya nggak mau. Oh gitu. Itu janji pas waktu pergi. Janji diri sendiri ya. Jadi saya sudah punya duit nggak banyak tapi cukup. Baru saya mau temuin orang tua. Dan kalau saya pulang pun saya bisa biaya diri saya sendiri. Ya intinya yang bisa ngasih lihat hasilnya lah. Iya, jadi apa yang saya sudah jadi dulu saya sudah langkah dari rumah keluar, saya tidak akan kembali kalau tidak sukses. Jadi itu udah komit. Jadi ya kalau sudah sukses ya nggak balik-balik udah. Harus pokoknya. Oke Kak, terus berarti ya tadi yang di Surabaya podium 3 kan? Iya, nah, podium 3. Setelah itu apa gitu pas juara 2000 itu kan 2006. 2007 saya dikontrak Astra Bali tadi. Astra Bali. Mau nggak balap? Saya bilang ya mau. Jadi waktu itu saya dikontrak Astra Bali tapi saya nggak minta kontrak. Maksudnya kok nggak minta kontrak? Jadi kontraknya dibikin gaji bulanan. Oh gitu. Karena kalau saya pikir dikontrak sekali terima gede, kesananya sengsara. Mendingan sedikit tapi konstan. Tapi konstan. Tiap bulan ada gitu. Bulan ada jelas. Jadi sudah ditawarin, mau nggak kontrak tiap bulan gaji 750.000 tahun 2006. Ya udah, kalau 750.000 2006 tuh sekarang ya berapa ya? 3 jutaan ya? Ya mungkin kurang lebih kali ya. Kurang lebih ya segitu ya. Ya jadi ya 750.000 lah. Tapi ya itu saya hidup dari dulu punya keyakinan. Jadi waktu itu 750.000 saya bayar kos 350.000, cicilan motor 400.000 habis. Nah terus? Tapi saya nggak mikir, saya dari dulu nggak mikir. Nah itu kejadian sama dengan saya bikin usaha juga. Oh gitu. Jadi jalanin aja. Saya jalanin aja. Nah itu kenapa bisa? Kalau dihitung duit kok nggak cukup, tapi bisa beli ini, tapi dipikir-pikir, oh dari balap podium, dapat ini, dapat. Ya itu kayak tadi rajin-rajin bantu orang. Jadi dulu di Bali nggak balap, nyetir mobil L300 ngirim-ngirim ini barang. Oh gitu? Iya. Jadi kalau ada balap, cari supir kan susah. Ray mau nggak supir? Ada duit supirnya. Oh sudah sini saya supir, saya balap. Mau gitu Kak? Mau. Ya kan biasanya kalau pembalap udah, apalagi udah, pembalap prestasi. Oh enggak. Biasanya kan kalau saya gengsi dari dulu nggak ada gengsi ya, hantam aja. Toh nanti hasil akhir yang berbicara. Hasil akhir bicara ya. Siap. Lanjut Kak tadi yang setelah di Surabaya. Habis itu dikontrak 750.000 udah tuh. Udah jalanin aja tiap hari. Nah itu salah satu mungkin sejarah di Honda. Honda pasti tahulah sejarah saya pasti di Honda karena 2007 tuh satu-satu pembalap yang pecah telur. Kenapa sampai Honda Racing itu ada? Saya termasuk orang pertamanya. Oh gitu? Iya. Jadi 2007 saya juara Region 3, satu-satunya Honda. Satu-satunya Honda? Jadi 6 seri balapan. 6 seri di Region 3 itu Kupang 2, NTB 2, Bali 2. Baru seri keempat itu mereka sudah ketahuan saya bakal juara nasional karena selama seri itu saya juara 1 terus. Nah itu sejarah Honda mulai naik. Emang sebelumnya biasanya apa Kak? Selain kalau Honda kan baru pecah telur tuh. Sebelumnya apa yang itu? Yamaha? Apa Suzuki? Sebelumnya Yamaha Suzuki yang ya, ini. Terutama Suzuki lah waktu zaman. Oh Suzuki ya zaman dulu ya. Buat. Habis itu kan Yamaha, habis itu udah imbang, masuklah Honda. Nah habis itu udah tuh juara region, saya bawa ke Sentul. Diaduin yang kayak tadi saya bilang juara nasional diaduin. Nah saya jadi runner up kemarin. Jadi runner up untuk Indonesianya dan saya pakai Honda. Pas di Kejurnas Sentul itu lawannya Yamaha Suzuki semua. Saya sendiri yang pakai Honda. Dulu kenapa? Orang nggak maksudnya ya rata lebih ini Yamaha Suzuki. Karena orang punya beranggapan Honda itu tidak kuat untuk dibalap. Dan yang saya gandeng ini mekanik top, anaknya Om Cia Iskandar. Tapi dia selalu gagal bikin motor, tidak pernah berhasil.
karena kalah terus. Habis itu pas saya join itu saling bantu lah, jadi kayak kerjaan yang bisa saya pegang saya bantu, kayak rakit-rakit body apa tuh saya ikut bantuin. Nah itu mulai berarti nanjak Honda pada masa itu kayak sekarang Honda sama Marquez ya. Iya. Ya kan dibilangnya, wah Honda ininya karena Marquez saja gitu. Kalau nggak ada pegang Marquez belum tentu Honda. Iya. Berarti dulu Honda karena Kare itu ya. Untuk Honda awalnya. Iya, waktu itu maksudnya kan. Nah, Ya sama dengan ini sekarang kayak gitulah ya. Jadi habis itu sudah mulai prestasi, akhirnya baik-baik lagi, mereka mulai bertingkah. Nggak tahu mereka yang bertingkah apa saya, tapi saya punya prinsip kalau saya yang bertingkah saya hidup pasti nggak bakal maju. Waktu itu saya cuma minta kalau bisa nilai kontrak saya naikin 1 juta, jangan 750 habis juara. Ya kan udah podium harusnya mini palingnya ada inilah reward lah kan. Prestasi. Nah habis itu sudah nggak ada kenaikan, terus mereka bicara masih banyak pembalap Bali yang mau naik motor kita. Oh dia bilang gitu. Oke. Nah saya ya udahlah. Waktu itu sama orang tua hubungan udah baik. Saya telepon papa saya begini seri. Udah lu tenang aja. Ini papa udah mulai ini ya, udah mulai full support lagi ya. Papa itu kenal Pak Helmi cukup dekat, Pak Helmi Sungkar. Iya Helmi Sungkar. Telepon lah Pak Helmi papa saya. Nah, oh iya tuh kemarin ketemu Ray di Sentul pas final Kejurnas dia bawa Honda bagus anaknya main. Nah kebetulan papa telepon juga, saya mau ngomong masalah Ray biar Ray pindah ke Jakarta. Oh gitu, Helmi Sungkar. Iya. Nah itu cikal bakalnya pindah Jakarta. Dia bilang saya kirim uang kirim apa pindah Jakarta semua, tinggal di belakang Prime Gear Bintaro. Gitu. Di Jalan Kesehatan Organon. Iya. Jadi 2008 dulu Prime Gear itu masih Suzuki om. Iya Suzuki betul. Dulunya Suzuki betul. Terus jadi, dibeli Carglass, nah itu tempat main tuh yang Prime Gear Bintaro sekarang itu tempat main. Iya. Nah habis itu sudah tuh 2008 datang Jakarta dengan dapat duit yang nilainya cukup fantastis. Tambah orang hutan masuk kota kan. Habis duitnya dari kenakalan sampai macam-macam. Prestasi nggak ada, duit nggak ada. Jadi lama 2008 tuh. Tapi waktu itu saya diomongin kamu nggak bisa dipakai lagi karena balapan sering jatuh. Saya pikir wah selama ini saya sia-sia dong saya di Jakarta. Tapi saya masih punya keyakinan kalau mekanik yang salah bukan saya. Hanya mereka tidak jujur aja. Jadi 2008 habis itu 2009 saya dijanjiin sama tim junior bakal diperpanjang, tapi Pak Helmi udah bilang kita 1 tahun aja. Tapi ya saya udah ya udahlah. Habis itu udah tuh 2000. Itu yang tadi Pak dari Helmi Sungkar tadi timnya motornya apa Kak? Suzuki. Suzuki itu Junior. Nah timnya di Cibinong juga. Nah saya balik lagi yang 2007 itu dulu Om Arif. 2007 pertama kali saya balap di Sentul itu. Saya punya impian, saya datang nginap di hotel di Bogor. Ya di Jalan Pajajaran lah. Bogor nih 2007 enak banget, udaranya apa segala macam. Saya mengucap dalam hati itu saya masih ingat sampai sekarang. Satu saat saya punya rumah di sini. Wih, suatu saat punya rumah di Bogor. Tapi dikasih bengkel, rumahnya dapat di Cibinong. Oh iya, kan Cibinong masih Bogor. Iya jadi betul juga. Itu ya? Jadi 2007 tuh saya belum tinggal di sini, tapi saya udah doain. Satu saat saya pasti punya rumah di Bogor. Nggak tahu waktu itu mikir apa, tapi saya masih ingat. Tahu-tahu aja kelintas pikiran pingin punya rumah aja di Bogor. Nah 2009 ya udah pindah Cibinong itu. Jadi nggak prestasi. Abis itu udah tuh kocar kacir Om Arif. Jadi berarti tadi mulai 2008 tuh karirnya mulai nggak ini ya? Jadi kan dapat duit banyak. Jadi akhirnya saya jadi tahu duit besar, prestasi tidak ada, percuma juga. Jadi akhirnya duit itu buat ngobatin rasa galau, rasa stres kayak begitu. Akhirnya udah 2008 akhir 2009 awal tuh Pak Helmi bilang udah kamu keluar aja dari rumah cari tempat tinggal, mau pulang Bali silakan. Saya bilang oh iya Pak, terima kasih udah bantu. Saya pilih, saya keluar ngekos di Bintaro sektor 4.
Habis itu tuh wah, morat marit lah. Untung tapi banyak teman saya di saudara lah, udah jadi saudara di daerah Organon tuh yang masih mau nampung saya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, lu boleh tidur lah di sini. Tapi Masih banyak sahabat lah ya yang iya, mau ini. jadi saya pilih ngekos. Ya udah tuh kocar kacir, saya udah mulai jalan 2 bulan. Selama 2009 tuh nggak ada tim. Tapi tim ini waktu itu janjiin kalau ke Jurnas saya pakai kamu ya. Oh iya. Kok ke Jurnas udah mulai saya nggak diajak. Pas saya samperin udah dikata-katain tuh, kamu balapan jatuh apalah, nggak cocok lah. Oh ya udahlah. Saya udah telepon mekanik saya di Bali. Om, saya siapin motor saya lah, saya pulang balap di Bali lagi. Hanya mekanik saya, ada mekanik itu dia bilang jangan pulang, kamu terus berjuang di Jakarta aja. Nanti saya coba telepon Tommy Huang. Malam itu dia telepon langsung 10 menit dia kabarin, udah besok lu ke BRT aja. Saya udah ngomong Tommy Huang. Terus Pak Tominya telepon, besok datang ya? Ya. Udah datang. Karena mereka tuh desas-desus saya anak dari kampung, dan pertama anak dari kampung yang dapat nilai kontrak gede. Saya ditanyain, lu mau kontrak berapa? Aduh Pak, saya mah nggak mau, kontrak saya berapa aja, jangan gede-gede. Saya nggak minta gede-gede juga, berapa aja. Waktu itu BRT buka kontrak 1.250.000 tahun 2009. 29. Nah. Ya udah ayo Pak. Ya udah tuh, habis itu saya balap prestasi. Pakai motornya? Bas BRT motornya apa? Masih Honda. Nah, ini lagi ceritanya lagi nih 2009 nih. Nah, itu salah satu, selama ini BRT balap di Sentul itu dia punya semacam sugesti kalau balap di Sentul itu motor dia tidak awet. Oh, ini sugesti dia sendiri? Iya. Dari BRT, kalau dia balap di Sentul motor dia nggak awet? Iya. Jadi karena mereka sudah dengan joki lain tuh udah masuk berapa kali tahap uji coba. Kayak begitu. Iya. Jadi waktu itu 2009 saya ibarat di BRT itu di training dulu 5 kali balapan. 5 kali balapan lu prestasi baru kita jadi agreement. Ini, Kalau tidak lu masih dapat SM aja, star money seperti villa. Oh ya udah ayo Pak, saya tantangin lagi, ayo Pak. Ya udah dari situ BRT bikin program tiap hari Kamis lu harus latihan begini. Ya udah balap. Nah saya tahu nih minggu depan ada balap, waktu itu pertama di Kemayoran. Minggu depan ini ada balap Indoprix zaman dulu 2008. Saya bilang saya harus balas ini tim yang selama nih, yang tim Suzuki ini saya harus balas. Bikin saya sakit hati, maksudnya bukan sakit hati, ini saya balas pakai prestasi. Ingin membuktikan lah. Lu yang salah, saya yang salah gitu. Akhirnya ya sudah. Tapi saya mau ngomong sama Pak Tommy gimana? Dalam hati saya, udah lu balap aja juara, prestasi dulu, nanti kalau lu juara pasti minta dikasih. Waktu itu sudah juara, race 1 saya kalah, motor jebol. Pak Tommy bilang coba lagi. Waktu itu Pak Tommy ada, coba lagi, benarin motor. Race 2 tuh udah juara 1 tuh, udah ada inilah. Habis itu sampai pedok Pak, minggu depan ada Indoprix di Sentul. Lu kalau mau ikut urus sendiri ya, saya nggak urus. Dalam artian urus sendiri itu kayak surat menyuratnya apa. Jadi 2009 tuh kan beda sama kita sekarang. Udah ada 2009 kan ketik manual, nggak ada, belum email kan, belum ini kan. Jadi ketik dulu, cap dulu, tanda tangan dulu dari Cibinong ke Kemayoran. Sampai pokoknya sampai Kemayoran. Nah, budaya kita kan kalau yang gampang dibikin susah. Inilah kurang lah. Tapi ya saya pikir, ya udah terus berjuang. Saya udah bolak-balik Cibinong Kemayoran 2 kali. Itu posisinya masih naik angkot Om Arif, nggak punya kendaraan. Aduh lelah. Saya sampai sini, saya di ini ketemu manajer BRT. Saya nggak kuat lagi, capek. Tadi belum selesai tuh administrasinya itu? Belum. Nggak, maju terus lagi Rey, tinggal selangkah. Udah beres. Habis itu balik lagi, udah beres semua, dapat start permission untuk wildcard. Habis itu udah beres, nggak ada supir ya di BRT, kalau mau urus sendiri. Ya udah sini saya nyetir bis, nyetir ini truk, sama mekanik berdua berangkat pergi balap. Hanya waktu itu pas balap nyetir bawa ini sendiri ya. Jadi pas karena udah punya pengalaman sebelum, saya minta pedok di samping tim junior ini. Saya bilang habis itu saya balap. Nah itu
itu pas waktu itu lawannya apa ya, Kawasaki ke apa tuh, pada Ibnu juga baru turun. Honda kayaknya cuma saya aja. Habis itu udah tuh balap. Yang lain banyak Suzuki tadi, Yamaha, Iya. Kawasaki. Habis itu balap, saya juara 1 kemarin. Oh pas di situ tuh. Juara 1, satu-satunya lagi pakai Honda. Juara 1. Yang junior tadi ada yang podium juga? Tidak ada, di Nggak ada. belakang saya semua. Nah tunggu, pas tadi kan pedoknya sampingan sama yang junior tuh. Ada mereka gimana gitu ngeliat kok kare ini sendiri gitu. Mekaniknya yang kata-katain saya itu minder. Oh gitu. Jadi dia kayak habis itu udah kayak lihat saya itu minder. Nah habis itu ada lanjutan lagi nanti cerita ini. Habis itu sudah Seru ya? saya balapan race 2 lagi. Pak Tommy bilang itu kebetulan. Oh. Kata Tommy Huang ngomong ke saya, lu juara 1 kebetulan. Dan masih dia tidak percaya. Itu masih suruh sendiri juga tuh? Nggak ditemenin sama Enggak, Pak race Tommy 2 itu? kan, Pas race balap 2 race. Iya. Sabtu sama Minggu kan. Kamu kebetulan. Oh. Dia juga masih nggak yakin Iya, kalau iya. saya juara. Di hari Minggu itu 2 race, pagi dan sore. Oh, satu hari. Iya, Sabtu KTT dan Superpool, Minggu race 1 pagi, race 2 Dua sore. sore. Race 1 juara itu kebetulan. Makanya saya udah nggak gubris, yang penting saya juara 1. Yeah, Pembuktian diri saya kalau saya masih kuat, Yeah. masih strong lah. Race 2 juara tuh dia nggak berkata-kata lagi Pak Tom. Race 2 juara 1 lagi? Dia nggak datang, dia nonton dari rumah. Oh, gitu. Anak-anak kabarin nggak balas, nggak apa lagi. Tahu-tahu muncul di track tuh, dia kayak pakai kita celana rumah tuh, celana boxer yang celana longgar pendek. Iya, celana tidur gitu. Dia datang pakai pakaian seperti itu, dia bilang, betul kamu juara? Betul Pak. Saya masih nggak percaya. Itu udah podium 1 padahal. Dan itu balik lagi satu-satunya Honda yang pecah telur masih juara di waktu itu karena Indoprix gitu kan? Indoprix itu level di road race paling tinggi. Oh, dulu saat itu Indoprix paling tinggi nih ya. Nah, habis itu tuh baru mulai rame. Tadinya orang Honda sudah banyak, hanya mereka cuma main yang event yang level-level. Ya, event Kalau biasa lah. Honda itu katanya kalau masuk di Sentul besar itu angker katanya. Oh, gitu. Pada takut nggak finish. Nah, Tapi saya Indoprix patahin saat mitos itu, orang itu. Nah, habis itu sudah tuh prestasi kehidupan juga udah mulai baik. Orang udah mulai ini lagi ya. Nah, jadi waktu itu juara 1, saya bilang kalau sampai saya juara 1 nih saya beli Mio bekas nih. Biar bolak-balik. Dulu 2009 awal tuh saya Bintaro Cibinong tuh angkot kan naik 2 kali. Dari Organon, Lebak Bulus 3 kali. Lebak Bulus Kampung Rambutan sini. Oh, nah jadi saya pikir saya harus beli motor nih. Waktu itu ada juara 1 nih, dapat duit 10 juta, potong mekanik 4 juta, 6 juta pas nih beli Mio. Jadi saya telepon anak-anak Bintaro, Mio yang kemarin kita lihat-lihat, suruh jangan jual. Pas saya balik, saya baru mau jalan, Senin malamnya saya balik, Seninnya saya pergi lihat motor bekas. Memang rezeki saya juga, jadi sebelum saya nginjak kaki baru standar motor, telepon saya bunyi, Rey, kamu jangan kemana-mana, segera balik ke BRT. Balik ke Itu siapa? Yang Pak Tommy? Pak Tommy. Oh. Ada apa lagi nih? Udah dipanggil sama bos Bintang, kamu mau dikasih bonus. Kasih bonus waktu itu uang 12 juta. Saya bilang, Pak, saya nggak mau uang. Maksudnya saya sudah tanya harga bid 12.600. Pak, bid aja. Oh ya udah ambil. Ya udah tuh, habis itu udah tuh. Oh, Mio nggak jadi Mio itu? Nggak jadi Mio. Oh, jadi Bit. Karena Untung belum dibayar tuh Mio ya? belum. Karena di dealer sini langsung, udah buat Rey keluarin aja biar dia pulang naik motor baru. Oh ya udah tuh, habis itu tuh bolak-balik makin semangat lagi, bolak-balik Bintaro Cibinong naik motor. Nah habis itu berjalannya waktu punya motor. Saya pikir saya di Jakarta sudah cukup lah. 2008 tuh saya foya-foya, udah tahu lah. Iyalah. Jakarta akhirnya saya pikir kalau kayak begini terus saya nggak bisa nabung. Pindahlah Cibinong ya, pindah Cibinong ngekosnya ya depan di belakang kantor, depan Prime Gear sini, Prime Gear Cibinong. Ya udah mulai ngekos, saya punya uang. Saya pikir saya kalau mau beli rumah, waktu itu balap dulu di BRT. Saya lihat nih BRT balap tapi nggak punya kendaraan. Maksudnya kalau cuma punya truk,
tapi nggak punya mobil kecil buat ngangkut. Oh ya, buat ngangkut ya kru. warawiri apalah Ya. kita. Saya pikir-pikir, wah saya ada kenal koperasi nih. Saya pinjam uang, waktu itu punya duit 30 juta, naruh duit di koperasi, saya pinjam duit buat jaminan tuh 30 juta, saya pinjam duit 100 juta kalau nggak salah. Belilah Avanza, beli mobil, tapi saya kasih rental kembali di BRT, saya lagi yang nyetir. Luar biasa. jadi karena saya lihat Pembalap otak lu sih jalan ini. Keren. tiap balap tuh dia nyewa mobil terus. Saya bilang, toh kalau pakai mobil saya juga ibarat saya yang pakai, saya Iya. bisa jagain kalau pergi Jawa juga. Iya. Masih ini. Orang nyusup yang bawa kari juga kan. Nah, udah akhirnya saya beli mobil karena dulu kan saya di BRT itu masih Berarti tadi uang sewa buat bayar koperasi tadi ya? iya. jadi kadang nggak sewa, saya titip di teman-teman dulu kan. Saya kenal tukang rental, tukang apa, saya bilang pas nggak ada duit titip aja, rentalin mobilnya. Pokoknya harus jadi duit aja. Nah, jadi udah rentalin tuh. Jadi di tempat rental saya beranak lagi, mobilnya banyak, ada 2. Oh, Karena udah sukses mulai di sewa-sewa itu ada Ah. hasilnya ya? Dapat duit enak. Dulu udah jadi 3 tuh mobil, Iya. punya mobil, Enggak. direntalin. 3, tapi yang mobil awal nih saya kirim kasih orang tua di kampung. Oh, ya Saya berbakti. taruh di Kupang, kasih orang tua lah. Ya udah ini saya buat Tapi itu 2010 2010 ya, udah. 2010. Nah, habis itu 2010. Ya itu kayak tadi saya bilang, balapan sambil saya jualan. Iya. Makanya sampai detik ini pun saya Masih. punya kehidupan ya balap sambil jualan. Jadi kadang-kadang kayak di sirkuit juga kadang-kadang Pak Ludi yang suka negur, udah biarin Re anak-anak aja. Soalnya lihat saya masih kadang-kadang gotong ban. Oh, iya, saya pernah lihat juga. juga pikir, udahlah. Toh sama-sama Pembalap juga. digotong-gotong banget. Mau kita gengsi juga orang pun cuma lihat deh, nih kasihan pembalapnya. Tapi kan saya makannya enak, Iya. saya bisa jualan. Kayak gitu. Jadi nggak perlu apa penampilan dari orang seperti apa gitu ya. Iya. Jadi dulu saya punya impian kan punya rumah. Jadi sudah rental udah jalan, saya udah kasih rental. Saya pikir saya kalau punya rumah nggak boleh saya langsung beli rumah. Saya ngontrak dulu rumah. Jadi ngontrak rumah di Keranggan situ. Ngontrak, saya ada sama Rafael tuh. Jadi Oh, Rafael. ada, satu juga dia bantu-bantu saya. Jadi waktu itu rumahnya mau roboh. Bos, biarin aja. Nanti biar yang punya rumah benarin. Rafael, saya ini mau punya rumah. Saya harus jaga rumah orang. Kalau saya jaga rumah orang lolos, pasti saya dikasih rumah. Nah, dia pergi tuh, saya diam-diam, saya cari tukang, saya bayar aja. Udahlah, daripada telepon punya rumah kan ribet. Udah paling 2 juta, 3 juta nggak apa-apa. Toh ini juga saya tinggal di sini, meskipun buat udah bayar ditinggalin. sewa. Iya. Ya udah benarin. Nah, habis itu saya di BRT sampai 2012, 2013 itu saya ditelepon sama Tunggal Jaya, lu mau nggak pindah ke Yamaha? Saya udah janji 2 tahun saya nggak jajan, saya nggak apa, saya beli rumah. Lu mau nggak pindah ke Yamaha? Mau lah Pak. Balap apa? 600. Wah, ini impian saya. Dulu digembar-gembor sama Yamaha tuh jadi Rei Ratu Kore diprediksi buat MotoGP. Ini masalahnya hancur. Ya itu sampai hotel tuh masih aja nangis. Saya telepon ke Indonesia tuh, kenapa ya tangan saya udah biru. Dia bilang ini harus amputasi. Wih, serius? Nangis saya pas di rumah sakit, air mata udah jatuh. Jadi kayak orang stres aja. Iya.